Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bisu'alil jannati wan najati minan nar izharan lil ubudiyyati wal iftiqar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul jabbar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad nuril anwar wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi al-adhar, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan segala-galanya kepada kita sehingga kita dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat beliau yang suci. Para muhibbin rahimakumullah, al-hadis at-tasi' wal 20, hadis yang ke-29 dari 40 hadis. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi 'amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta an 'azim wa innahu layasir 'ala man yassarahu Allah ta'ala alayhi. Ta'budullah la tusyriku bi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Thumma qala lahu ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnah was-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'un ma'un nara wa salatul rajul fi jawfil lail. Summa tala fatajaba junubuhum anil madaji hatta balagha ya'malun. Summa qala ala akhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salah wa zirwatu sanamihi al-jihad. Summa qala ala akhbiruka bimilaki dhalika kullih. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi summa qala kuffa alaik hadha. Qultu ya Nabiyallah wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih. Faqala sakilatka ummuk ya Mu'adz wa hal yakubbu an-nasa fin nar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku dengan amalan. Artinya minta amalan kepada Nabi. Amalan untuk apa? Yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar. Minta amalan supaya masuk surga dan jauh daripada api neraka. Qala, berkata Rasulullah, laqad sa'alta an azim. Sungguh engkau meminta sesuatu yang besar. Engkau meminta sesuatu yang agung. Engkau meminta sesuatu yang sangat hebat, yang sangat mulia. Dan ada pula yang mengatakan pengertian azim di situ adalah sesuatu yang sangat berat, sangat sulit. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
Di sini kita melihat, mendengar bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah kalau mereka datang kepada Nabi, mereka minta petunjuk, mereka minta amalan. Amalan apa? Amalan yang supaya mati ke surga dan terhindar dari api neraka. Karena inilah yang benar-benar mesti diminta. Ini yang benar-benar mesti kita pelajari. Kita cari amalan-amalan apa yang kita masuk surga mati itu, jauh daripada neraka. Nah, apabila kita mendatangi seseorang yang kita anggap dia berilmu, kita mendatangi ulama atau mendatangi orang-orang saleh, hendaknya yang kita minta itu adalah amalan supaya mati ke surga, jauh daripada neraka. Kalau kita minta petunjuk, minta pelajaran, minta kaifiat atau minta cara, mintalah bagaimana supaya kita ini bisa mati ke surga dan terhindar daripada neraka. Itu yang mesti kita minta kalau kita bertemu atau mendatangi orang-orang yang berilmu atau orang-orang saleh lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh sahabat. Sahabat ini bertanya kepada Nabi urusan dunia. Bertakon lawan Nabi urusan dunia. Contohnya urusan dunia itu kayak apa supaya baik berusaha, kayak apa dagangan apa yang baik didagang. Nah, itu urusan dunia. Nabi kita menjawab, antum a'lam di duniakum. Jadi Nabi ikam lebih tahu urusan dunia itu. Macam ke pasar hari-hari jujuk aku ada. Napa nakoni aku urusan usaha itu napa nang baik. Ikam nang orang pasar, ikam nang orang dunia, ikam lebih tahu apa nang baik usaha itu. Jangan ditakunakan lawan tuan guru. Berusaha apa nang baik ulun nih, tuan gurunya hanya kada berusaha nang ditakunin itu. Nah, datang kepada orang saleh, datang kepada orang yang berilmu, nang kita minta tu apa? Supaya masuk surga, supaya jauh daripada neraka. Itu dan Nabi pun menyambut dengan hebat. Ujar Nabi, engkau wahai Muaz meminta sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, sesuatu yang sangat hebat, atau sesuatu yang sangat sulit, sangat payah. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaih, dan itu ujar Nabi mudah. Amalan masuk surga itu nyaman, supaya jauh daripada neraka itu nyaman. Ala man yassarahu Allah ta'ala alaih, atas orang yang dimudahkan Allah atasnya. Kalau kita sudah ditakdir oleh Allah sebagai ahli surga, tidak ada sulitnya kita mengamalkan amalan yang membawa ke surga. Kita sudah ditakdirkan Tuhan, kita ini ahli surga. Kada ada sulitnya mengamalkan amalan yang menuju ke jalan surga. Tapi kalau kita memang ditakdirkan Allah celaka, takdirnya bukan penghuni surga, maka amalan surga yang sekecil apapun sangat sulit dilaksanakan, sangat payah dilaksanakan, karena kita bukan ahlinya, karena kita mengamalkan yang bukan punya kita. Orang ditakdirkan Tuhan celaka, artinya matinya masuk neraka. Nah, orang ini diberi amalan ke surga, kada mau rasukinya. Walaupun suruh membaca selawat 3 kali sehari, jatuhnya kada ingat. 3 kali sehari selawat banyaknya jar, 3 kali sehari.
Kenapa? Lain pakaiannya, lain ahlinya. Nah, itu adalah mudah, kata Rasulullah. Amalan ke surga itu mudah, amalan supaya jauh dari neraka itu mudah, amun orang itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ujar Nabi kita, pertama, wahai Mu'adz, ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Amalan masuk surga itu adalah ta'ti bi anwa'il ibadah hala kaunika mukhlisan lillah. Engkau datangkan, engkau kerjakan berbagai macam ibadah dalam keadaan ikhlas karena Allah. Nah, itu satu. Yang kedua, ujar Nabi kita, wa tuqimus shalah, engkau dirikan sembahyang. Engkau dirikan sembahyang. Nabi kadang mengatakan engkau laksanakan sembahyang kada. Karena kalau laksanakan sembahyang bebarang aja, sembahyang juga ngarannya. Tapi kalau dirikan sembahyang, ini mesti tegak. Sama orang menajak tihang, tajak tihang nyaman aja, menajak tirut karena gaya apa ke asa tetajak. Tapi kalau menegakkan tiang, nah itu ngalih paksa makai lut, makai lut, nah, supaya bujur-bujur caget tihang itu, dilihat di kanan, di kiri, di muka, di belakang tegak. Nah itu ngalih. Nah sama halnya melaksanakan salat itu nyaman. Tapi kalau mendirikan salat ini sulit bagi orang-orang yang tidak dapat kemudahan dari Allah. Sembahyang di awal waktu itu bagian dari menegakkan salat, mendirikan salat. Sembahyangnya mengerti, sembahyangnya dalam keadaan sadar. Wa tu'ti zakah, membayar zakat. Wa tasumu Ramadan, puasa bulan Ramadan. Wa tahujjul baita, naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah itu kata Rasulullah adalah amaliyah-amaliyah yang memasukkan engkau ke dalam surga. Summa qala lahu, kemudian Rasulullah berkata kepada Mu'adz bin Jabal, ala adulluka ala abwabil khair. Ijam maulah jar Nabi kupadahakan pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu kebaikan. Pertama, ujar Nabi, as-sawmu junnah. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu perisai daripada syahwat, daripada syaitan, daripada bujukan hawa nafsu. Puasa. Wasadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'u an-nar. Yang kedua, ujar Nabi, sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana memadamkan air terhadap api. Sedekah. Sedekah itu menghapus dosa. Tetapi dosa apa yang bisa dihapus oleh sedekah itu? As-saghairul muta'alliqah bihaqqillahi azza wa jalla, dosa-dosa kecil yang berhubungan dengan hak Allah azza wa jalla. Dosa-dosa kecil. Sebenarnya dosa itu kecil kalau kada diulang-ulang, namun diulang-ulang jadi besar. Dosa kecil yang hanya berhubungan dengan hak Allah itu bisa terhapus dengan sedekah. Umpamanya membuka aurat, nah itu dosa kecil. Kalau kada kebiasaan,
Kalau sudah kebiasaan buka aurat hari-hari, itu jadi besar. Contohnya, ammal kabiratu fala yamhuha illa taubah. Adapun dosa besar itu kada mau mesti tobat. Kenapa dosa besar? Seperti meninggalkan salat, itu dosa besar. Atau dengan sengaja mengeluarkan salat dari waktunya, itu dosa besar. Itu kada terhapus dengan sedekah, itu mesti tobat bujur-bujur kepada Allah. Wa amma haqqul adami fala yamhuhu illa ridha sahibihi. Nah, kalau dosa itu berhubungan dengan hak manusia, itu kada kawa lagi dihapus lawan tobat, lawan istighfar, ada kawa dihapus lawan sedekah, kecuali minta ridha kepada orang yang diambil haknya itu. Wa salatur rajul fi jawfil lail, dan yang ketiga daripada pintu kebaikan itu adalah sembahyangnya seseorang di tengah malam. Sembahyang sunat jawfil lail, tengah malam, tapinya jam 12 tuh tengah malam masuk sudah. Baik bangun guring atau kada berguringan, tapi jam 12 ke atas ini laksanakan, misalnya itu tengah malam. Rasulullah membaca ayat Al-Quran, tatajabu junubuhum anil madaji hatta balagha ya'malun, sampai kepada ya'malun. Nah, sembahyang tengah malam, baik itu sembahyang tahajud itu artinya imbah guring, atau sembahyang qiyamul lail yang kada beguringanan, itu abwabul khair. Rasulullah mengatakan pintu kebaikan. Artinya banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapat kalau kita mampu sembahyang sunat di tengah malam itu. Apa-apa kebaikannya? Pertama, mubahatullah al-malaikah biqawamil lail. Allah berbangga kepada malaikat-malaikat. Biar Tuhan, hai malaikat-malaikatku, tuh lihat hambaku pulan-pulan, pulanah bin pulanah, pulan bin, lihat itu tengah malam ini sembahyang, padahal inya punya nafsu, inya punya syahwat. Menikah mengajar itu kada bernafsu, hai malaikat. Malaikat sembahyang 24 jam kada apa-apa, inya kada bernafsu. Nak makan kada, nak minum kada, awak kuat terus, kada jadi masalah. Tapi kalau itu hambaku dia pulang, jadi Tuhan, inya hendak makan ada, hendak minum ada, lapahnya ada, tapi lihat dia sembahyang tengah malam. Nah, dibanggakan Allah di tengah-tengah malaikat. Satu. Yang kedua, kebaikannya orang yang bangun di tengah malam sembahyang sunat itu adalah dukhulul jannah bi ghairi hisab. Dia masuk surga kada melalui proses perhitungan. Dia masuk surga kada melalui hisab. Nah, sembahyang tengah malam itu Rasulullah menyatakan cukup dengan 2 rakaat. Tengah malam kita sembahyang sunat 2 rakaat, itu sudah cukup. Kita sudah terbilang termasuk orang yang sembahyang di tengah malam. Para muhibbin rahimakumullah, tetapi amalia seperti ini akan bermanfaat besar kepada kita apabila kita bisa melakukannya secara terus-menerus, secara rutin. Tiap malam kita kerjakan, tiap malam, walaupun hanya 2 rakaat di tengah malam. Itu Allah sangat menyukai yang sedikit tetapi terus-menerus. Karena kita garing, kita
kita garing. Padahal kita tiap malam sudah bagus sembahyang 2 rakaat, tengah malam sembahyang 2 rakaat, tengah malam sembahyang 2 rakaat. Kenapa garing? Garing kada kawa sembahyang kita, tetap ditulis sembahyang 2 rakaat. 5 bulan garing, kada sembangunan inya malamnya garing, tetap tiap malam ditulis sembahyang 2 rakaat. Sampai inya mati ditulis sembahyang 2 rakaat. Kenapa? Karena inya rutin sudah. Tuhan tahu ini mau nasihat di Tuhan ini sembahyang terus sebagai garing benaminya. Nah, ditulis oleh Tuhan. Nah, itu fadilatnya orang yang melazimkan, mengaktifkan sembahyang itu. Man qama min al-lail walau qadra halbishatin kutiba min qiyamil lail, sabda Rasulullah. Siapa bangun tengah malam sembahyang walaupun hanya sekedar memarah susu kambing, ini 2 rakaat tadi sekurang-kurangnya, maka dia dicatat sebagai orang yang bangun di tengah malam. Nah, itu ujar Nabi kita adalah pintu-pintu kebaikan. Summa qala, kemudian bersabda Rasul, ala ukhbiruka bi ra'sil amr, adakah mau aku kabarkan kepada engkau wahai Muaz tentang pokok perkara, wa amudihi tiangnya, wazir watasanihi puncak ketinggiannya. Qultu, aku jawab, bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Kalau ujar Nabi, ra'sul amri al-Islam, pokok perkara itu Islam dahulu. Amunnya kada Islam, mengapa aja amalan kada ada artinya. Islam itu pokok dahulu. Wa amuduhu, tiangnya, as-salat, sembahyang. Puncak ketinggiannya adalah al-jihad, berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullihi, maukah engkau hai Muaz aku kabarkan dengan sesuatu yang mengikat itu seluruhnya. Qultu, aku jawab, bala, iya mau ya Rasulullah. Fa'akhadha bilisanihi, Nabi memegang lisan beliau, kemudian bersabda beliau, tahanlah atas engkau ini lisan. Ya, lisan ini Nabi, ini pengikat semuanya. Aku berkata kepada Nabi, ujar Sayyidina Muaz, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bih, adakah kami ini nanti disiksa dengan ucapan-ucapan kami? Rasul menjawab, sakilatka ummuk ya Muaz, tidak tahukah engkau wahai Muaz, tidak ada yang menyelungkupkan manusia dalam api neraka atas wajah mereka atau hidung-hidung mereka, melainkan buah daripada lisan-lisan mereka. Ujar Nabi kita, aksaru khataya bani Adam min lisani, paling banyak dosa manusia itu didapat dari lisannya. Kayak apa aja banyaknya ibadat, kayak apa aja banyaknya beramal, kalau inya kada bisa menjaga lisannya, maka ibadah itu tahambur, kada ada yang mengikat. Dengan sebab satu kata-kata yang diucapkan, ibadat seumur hidup bisa hangus. Bisa hangus. Padahal berpuluh-puluh tahun tahajud, berpuluh-puluh tahun menuntut ilmu, beribadah. Tapi karena ini kalau bisa mengendalikan lisan, diucapkannya satu kalimat, maka ibadah seluruhnya dihapus oleh Allah. Nah, makanya lisan ini sangat berbahaya. Artinya ada kalimat-kalimat yang bila kita ucapkan, seluruh amal kita terbakar. Ada kalimat-kalimat yang bila mana kita ucapkan, amal kita seluruhnya dikurangi pahalanya.
Dan Rasulullah menjelaskan bahwa kebanyakan dosa-dosa manusia itu di mulutnya. Apa-apa dosa di mulut banyak benar. Jadi Nabi pembanyaknya tadi. Yang pertama antara lain al-qaul 'ala Allah bighairi ilmin. Orang yang berbicara atas nama Allah dengan tiada ilmu. Orangnya sedikit jar Tuhan padahal kada mengaji. Itu kan dimuliakan oleh Tuhan. Dan Tuhan memuliakan aja itu. Nah, ini adalah perkataan-perkataan yang membahayakan. Berkata atas nama Allah tapi kada dari dasar ilmunya. Kalau Allah mengatakan itu haram, kita katakan itu halal, kita murtad. Bila kita murtad, maka amal ibadah kita dari A sampai habis terhapus. Yang kedua, asyhadatuz zur, penyaksian palsu, saksi-saksi palsu, saksi-saksi yang diulah, yang direkayasa. Nah, itu dosa di mulut yang sangat besar. Yang ketiga, as-sihir, membaca kalimat-kalimat untuk menyihir orang. Nah, itu termasuk dosa di mulut yang bisa membuat terhapus seluruh amal. Kan sihir-sihir ini kalimat-kalimat itu bisa membawa kepada kafir. Kalimat-kalimat yang diucapkan oleh tukang sihir itu kalimat yang bisa membawa kepada kafir. Yang keempat, al-kadzab, mendakwa orang berzina. Ini berat. Masih anu tu bejina, walaupun ini bujur bejina, jangan disambat-sambat. Si anu tu bejina atau si anu tu pelacur, sama aja. Yang kelima, al-kizib, dusta macam-macam. Ada dusta atas nama Rasulullah, ujar Nabi ini pada Nabi kada madahkan itu sudah pasti masuk neraka orang ini kalau kada tobat. Ada yang dusta untuk mengambil keuntungan duniawi, ada yang dusta hanya untuk meninggikan martabat diri, ada yang dusta supaya dipercaya orang. Nah, macam-macam jenisnya dusta. Pokoknya itu adalah dosa mulut. Yang keenam, al-ghibah, menggunjing orang. Yang ketujuh, an-namimah, menganjur atar. Orang yang bagus asalnya bersahabat bakawan, dianjurnya ke sana kamari jadi bahwa. Yang kedelapan, istihza, mengeluarkan kata-kata mengulu-ulu orang lain, mengiau orang lain dengan gelar yang tidak disenanginya. Dalam Al-Quran disebut wala tanabazu bil alqab, jangan bakiau-kiauan dengan gelar. Kalau kuningnya kada katuju digelarin itu. 9, al-la'nat, kata-kata laknat. Kata-kata laknat ini ucapan seperti setan itu umpamanya, atau jahannam itu kata-kata laknat. Ini ada satu perkataan yang dianggap dosa. As-sabbu, menyumpahi, buwel ikam ini tambuk bangsat. Nah, itu kata-kata yang sifatnya menyumpahi. As-satmu, mencela. Wa ibsa'u sir, membuka rahasia. Baik orang ini berpasan minta dijaga atau kada dipasan, bila inya kada katuju dibuka, haram kita membuka.
kita berpandir lawan si A, pandir. Nah, kada depangnya bapak sami rahasia lah kada ada. Nah, kita pandirakan ke lain. Inya kada katuju. Itu ngarannya adalah membuka rahasia. Itu sudah satu dosa. Al-buhtan ma'ada-ada. Nah, ma'ada-ada. Mengkadada diada-akannya. At-tahris ma'adu domba, mengipas-ngipasi. Orang asal bahwa halus saja hualnya, dikipasinya jadi kenal hual orang. Nah, walaupun bujur menambah orang itu marah kepada musuhnya. Nah, itu adalah tahris, dosa besar. Kada terhapus dengan sedekah, kada terhapus dengan sembahyang 5 waktu, mesti tobat, bujur-bujur tobat. Membakar orang untuk menambah marah kepada orang lain, ini sudah salik teduh lawan itu. Kita beri bahan pulanginya nih, diberi bahan apa ada bertambah sarik. Nah, kalimatun uridu biha al-kibir, kalimat yang kita ucapkan yang kita maksudkan dengannya kesombongan. Nah, kalimat ucapan-ucapan yang mana kita beragak dengan ucapan kita itu dosa juga. Kalimatun uridu biha riya, kalimat yang dikehendaki dengannya adalah ria. Kita mengisah-ngisahkan amalan kita bahari, itu kalimat yang tujuannya untuk ria umpamanya, itu dosa. Walhasil banyak seperti apa yang disabdakan Rasul, aktsaru khataya bani adam min lisanihi, kebanyakan dosa manusia itu didapat dari mulutnya. Dari mulutnya. Jadi bagaimanapun kita beribadah, bagaimanapun kita banyak taat kepada Allah, kalau kada diikat dengan menahan lisan, maka ibadah yang kita lakukan itu bisa kada kita dapati manfaatnya di akhirat, habis tabulirik di dalam dunia ini. Nah, itu yang dikatakan Rasulullah, milaki dzalika kullihi, pengikat ini seluruhnya adalah tahanlah lisan. Kalau kita kuat beribadah, banyak beribadah, ditambah kita mampu menahan mulut daripada berkata-kata yang tidak benar, nah itu adalah keselamatan, keberuntungan yang besar bagi kita. Nah, kemudian hadis yang ke-30. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أيها